keteladanan seorang murid. Jadi ada dua sasaran, yaitu cara hidup seorang murid, kemudian keteladanan seorang murid. Ya, pertama saya mau mengutip dari Katekismus Gereja Katolik nomor 520. Katekismus Gereja Katolik ini sendiri apa? Ini adalah satu buku yang disusun oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua, 30 tahun setelah Konsili Vatikan yang kedua. Jadi 30 tahun setelah Konsili Vatikan yang kedua, dalam Katekismus Gereja Katolik 520 ini dikatakan begini, dalam seluruh kehidupannya, Yesus merupakan contoh kita, ya, merupakan contoh kita atau teladan kita. Ia adalah manusia sempurna. Ini dijelaskan di Gaudium Spes nomor 38 yang mengundang kita, jadi Yesus mengundang kita supaya menjadi muridnya dan mengikuti dia. Oleh pelayanannya yang rendah hati, ia memberi kepada kita contoh untuk diteladani. Oleh doanya, ia mengajak kita untuk berdoa. Oleh kemiskinannya, ia mengajak kita agar menanggung penderitaan dan penganiayaan dengan rela hati. Jadi inilah contoh dan teladan yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, sebagai murid Yesus. Sebagai murid, hidup kita seharusnya sama dengan hidup Yesus. Tadi dikatakan oleh pelayanannya yang rendah hati, Yesus memberikan kita contoh untuk diteladani. Yohanes 13 ayat 15 saya bacakan aja. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saya ulangi ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Jadi Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya juga berbuat yang sama seperti yang telah Yesus perbuat kepada murid-muridnya. Dia melakukan pelayanan yang rendah hati, maka hidup seorang murid juga diharapkan melakukan pelayanan yang rendah hati. Oleh doanya, ia mengajak kita untuk berdoa. Dia juga mengajak kita untuk hidup di dalam doa. Kemudian yang ketiga, oleh kemiskinannya, ia mengajak kita agar mampu menanggung penderitaan dan penganiayaan dengan kerelaan hati. Ya, kemiskinan di sini lebih penekanannya adalah sikap lepas bebas terhadap hal-hal yang duniawi. Nah, kita dapat melihat di dalam Injil bagaimana tokoh-tokoh yang hidupnya itu berubah setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hidupnya berubah. Artinya apa? Dia punya hidup yang lama, kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kemudian hidupnya menjadi seorang murid. Contohnya adalah ini, mungkin tahu ya, ini gambar Matius, seorang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Ya, kita tahu seorang pemungut cukai itu pasti bekerja bagi bangsa penjajah, bangsa Romawi. Saudara bisa bayangkan ya, kalau negaranya sedang dijajah, dia bekerja kepada penjajah, dia pikirkan nggak nasib bangsanya, dia pikirkan nggak nasib rakyat bangsanya, dia pikirkan nggak nasib sesama dia. Dia pasti tidak memikirkan itu. Jadi yang dipikirkan aja hanyalah dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Kita melihat di sini bahwa Matius sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus adalah orang yang seperti ini. Dia penuh dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Tetapi kemudian setelah mengikut Yesus, hidupnya diubahkan oleh Yesus. Contoh yang kedua yang lebih jelas lagi, tetapi ini terjadi setelah Yesus naik ke surga.
Contohnya adalah Paulus. Paulus dahulunya adalah Saulus. Kita tahu ya, Saulus itu siapa? Dia orang Farisi. Orang Farisi itu di zaman Yesus adalah orang-orang yang pandai, yang begitu dihormati. Kemudian Saulus ini juga bukan hanya orang Farisi, dia juga mempunyai kewarganegaraan Romawi. Jadi kita bisa bayangkan seorang Saulus itu hidupnya itu pasti sudah sangat nyaman, hidupnya sudah sangat berkecukupan, dan dia itu sangat taat kepada agamanya, agama Yahudi. Dia sangat radikal, ya, boleh dibilang dia FPY, Front Pembela Yahudi pada waktu itu. Makanya ketika agama Yahudi banyak diganggu oleh umat gereja perdana, ia datang menghadap Mahkamah Sanhedrin dan dia meminta surat kuasa untuk membunuh, untuk mengejar, kemudian menangkap umat gereja perdana pada waktu itu. Dan pada waktu itu banyak yang sudah menyingkir dari Yerusalem menuju ke Damsyik. Maka dia minta surat kuasa itu, dia kejar itu umat gereja perdana sampai ke Damsyik. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu pada akhirnya dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit. Ya, dia terjatuh dari kudanya ketika melihat cahaya yang begitu terang, kemudian ada satu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saudara, kalau kita teliti dengan kata-kata ini, sebetulnya Saulus tidak mengerti bahwa yang dianiaya itu adalah Yesus. Yang dia tahu ini adalah orang-orang jemaat gereja perdana. Tetapi Yesus mengatakan kepada dia, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Jadi yang dianiaya Saulus itu adalah umat gereja perdana, tetapi itu adalah Yesus sendiri sebetulnya yang dianiaya. Saudara, Saulus mengalami pengalaman yang begitu menggoncangkan. Dia akhirnya mengalami kebutaan selama 3 hari, tetapi kemudian Tuhan meminta Ananias untuk menyembuhkan dia, lalu setelah itu Saulus pun bertobat. Ia berganti nama menjadi Paulus dan menjadi murid Yesus yang penuh semangat dan komitmen untuk mewartakan Kristus. Tetapi apakah itu mudah? Tidak mudah, saudara. Karena umat gereja perdana di Yerusalem tahu bahwa Paulus ini dulu adalah Saulus yang mengejar-ngejar umat gereja perdana, maka dia tidak diterima di Yerusalem. Tapi kemudian satu orang, yaitu Barnabas, yang akhirnya menjelaskan, maka ia bisa diterima. Saudara, bukan sesuatu yang mudah bagi Paulus untuk menjalani hidupnya yang baru dengan tujuannya yang baru ini. Kita bisa melihat bahwa tadi dia adalah orang Farisi dengan orang yang berkecukupan, punya status, punya kebanggaan. Ia hilangkan semua status ini, kebanggaannya sebagai orang Farisi, dia hilangkan semua kuasanya sebagai orang yang punya surat kuasa untuk mengejar umat gereja perdana, dan dia juga melepaskan kekayaannya demi untuk mengikut Tuhan Yesus. Dia menerima konsekuensi dalam hidupnya sebagai seorang murid. Jadi persis apa yang dilakukan oleh Paulus ini sama seperti yang Yesus katakan di Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hidup Paulus itu tidak lagi mudah, tidak lagi nyaman seperti dahulu. Tetapi Rasul Paulus dengan sukarela dan penuh sukacita
menjalani hidupnya yang baru ini, walaupun penuh dengan perjuangan untuk menyangkal dirinya, untuk memikul salibnya, dan untuk mengikut Kristus. Maka kita akan melihat satu persatu mengenai penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikut aku. Yang pertama adalah menyangkal diri. Ya, menyangkal diri. Dari kutipan kitab suci, ketika para malaikat, ya, manusia, ya kita semua sebagai manusia biasa itu cenderung mengikuti kehendaknya sendiri, jalannya sendiri, cita-cita sendiri. Kita punya itu semua. Tetapi demi mengikut Kristus, kita menyangkal semuanya itu. Jadi awalnya adalah hidup kita itu dipenuhi dengan keinginan, kehendak kita, dan cita-cita kita sendiri, sementara Yesus itu ada di pinggir dari kehidupan kita. Nah, yang disebut menyangkal diri adalah menolak semua keinginan, kehendak, dan tujuan yang berpusat kepada kepentingan kita sendiri demi mengikuti Kristus. Maka kita menempatkan Allah sebagai yang utama di dalam pusat kehidupan kita. Kira-kira gambarannya menjadi seperti ini. Keinginan kita, kehendak pribadi kita, cita-cita kita itu menjadi di luar kehidupan kita atau di pinggir dari kehidupan kita. Yang menjadi pusat kehidupan kita, yang utama di dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan penyangkalan diri, adalah Yesus Kristus sendiri. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, bagaimana ia berpaling dari jalannya yang lama, ia menjalani kehidupan yang baru yang mengutamakan Kristus. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Boleh satu orang tolong bantu saya untuk membacakan, sudah ada teksnya di layar saudara. Nah, tadi saya katakan ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Iya, kita lihat. Paulus itu luar biasa. Dia katakan, aku melepaskan semuanya itu. Bahkan menganggapnya sebagai sampah. Supaya apa? Supaya Paulus memperoleh Kristus. Jadi dia tinggalkan semua kepentingan dan kehendak pribadinya yang dulu di dalam kehidupannya yang lama untuk mengikut Kristus. Semuanya ditinggalkan demi menjadi murid Kristus. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah apakah kita juga bisa sama seperti Paulus ini, meninggalkan semua kehendak pribadi kita, kepentingan pribadi kita demi untuk mengikut Kristus. Kemudian yang kedua adalah memikul salib. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, salibnya ini harusnya S-nya huruf kecil, memikul salib. Itu salib kita sendiri. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang lepas dari kesukaran hidup. Ini ajaran yang Katolik banget, karena ada begitu banyak umat Kristiani, saudara dan saudari kita yang mengajarkan teologi kemakmuran. Ya, mereka betul-betul menyingkirkan salib ini. Tetapi maka buku ini diubah supaya sesuai dengan iman Katolik kita. Tidak ada satu orang pun yang lepas dari kesukaran hidup. Nah, hal yang membedakan kita dengan orang-orang dunia atau orang-orang di luar sana adalah bagaimana kita sebagai murid Kristus itu menyikapi setiap kesukaran hidup yang kita alami. Bagaimana kita menyikapinya. Kadangkala kesukaran hidup diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami, dan itu digunakan
untuk membuat kita, murid Yesus itu, menjadi lebih sempurna. Ketika kita mengalami penderitaan, itu entah sakit penyakit atau susah di dalam ekonomi, ada masalah dalam hal keluarga dan lain sebagainya, kita sebetulnya berjalan bersama dengan Yesus. Compassion. Yesus berjalan bersama dengan kita. Karena apa? Yesus sendiri itu telah mengalami penderitaan yang terberat yang pernah dialami oleh manusia. Jadi seberat apapun salib kita, seberat apapun penderitaan kita, Tuhan Yesus sudah pernah mengalami yang jauh lebih berat daripada itu. Maka Yesus tahu dan mengerti apa yang kita alami, apa yang kita derita. Maka dari kutipan ajaran dari Bertolucci, dari buku Pedoman Seorang Murid, dikatakan begini, karena kita adalah milik Kristus yang memahami penderitaan kita, kita adalah milik Kristus yang memahami, Kristus itu memahami penderitaan kita, maka kita pun dapat menanggung dan juga mempersatukan penderitaan kita dengan Dia yang wafat disalib dan bangkit kembali. Jadi kita satukan penderitaan kita dengan Yesus yang wafat disalib dan bangkit kembali. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak berarti bahwa kita itu mau terus-menerus menanggung sakit penyakit, mau terus-menerus menderita dan lain sebagainya. Enggak, maksudnya bukan begitu. Kita boleh berdoa, bisa berdoa, tetapi esensi dari doa itu adalah tetap terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Maka kita bisa berdoa apapun juga supaya beban kita tersingkir. Namun tidak selalu itu yang terkabul. Bahkan yang saya alami misalnya ketika pandemi itu mulai masuk ke Indonesia, saya begitu ketakutan karena saya mengalami sakit lambung yang berat, kronis. Jadi saya ada GERD, asam lambung saya itu naik, kalau udah sampai ke dada dan ke jantung itu sakitnya luar biasa, udah seperti serangan jantung, namanya panic attack. Maka saya langganan di UGD, di Rumah Sakit Medistra di Gatot Subroto. Kemudian, saudara, saya berkali-kali mengalami paranoid, kemudian saya juga dirujuk ke psikiater. Saya diberikan obat penenang. Tetapi pada waktu itu saya putuskan saya tidak mau meminum obat penenang itu. Apa yang saya lakukan? Saya ambil rosario. Setiap kali panik attack itu menyerang, saya ambil rosario. Saya berdoa 1 putaran biasanya, kemudian saya menjadi tenang lagi. Kemudian kadang-kadang sampai 5 putaran saya baru bisa menjadi tenang. Apakah ini berlangsung dengan cepat dan Tuhan sembuhkan saya? Ternyata tidak. Saya ingat, saya hitung-hitung, 1 tahun 4 bulan saya mengalami ini, saudara. 1 tahun 4 bulan saya mengalami ini, dan saya begitu menderita. Saya hidup, tapi saya hidup tidak seperti orang normal lainnya. Badan saya lemah. Orang lain kalau pulang kantor jam 5, saya jam 11 sudah pulang. Bahkan kadangkala kalau rapat, dalam rapat itu saya mengalami serangan, saya minta izin untuk pulang duluan. Saudara bisa bayangkan nggak keadaan saya pada waktu itu seperti apa? Begitu menderitanya. Tapi saya percaya itulah salib yang Tuhan izinkan saya pikul bersama dengan Dia. Tapi kemudian saya bersyukur pada akhirnya Tuhan jawab juga doa saya yang saya doakan siang dan malam untuk kesembuhan saya. Akhirnya 1 tahun 4 bulan saya mengalami kesembuhan dari paranoid ini. Sebetulnya yang sembuh itu adalah jantung saya. Jadi jantung saya pada waktu diperiksa setelah serangan jantung dan dipasang kateter itu mengalami pembengkakan.
Dan dalam satu KRK, saya merasa jantung saya seperti ditusuk. Dan ketika saya kemudian periksa ke dokter, ternyata itulah kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Jantung saya yang tadinya mengalami pembengkakan itu menjadi slim kembali, menjadi kecil kembali, dan pompaan jantung saya menjadi cukup kuat. Saudara, saya bersyukur mengalami ini. Jadi kadangkala Tuhan Yesus biarkan penderitaan itu terjadi pada kita. Tetapi jangan sampai penderitaan ini yang kita alami melenyapkan pengharapan dan iman kita akan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saya ingat benar di 2014 akhir itu adalah satu titik di mana saya sudah mempunyai keinginan untuk berhenti menjadi pengajar evangelisasi, menjadi pewarta mimbar, dan lain sebagainya. Bahkan sekretaris saya, itu saya sudah minta untuk mengkonsepkan surat ditujukan kepada koordinator BPK. Tetapi saudara tahu nggak apa yang terjadi di bulan Desember? Dalam pertemuan pengajar evangelisasi, tiba-tiba Pak Endi itu menghampiri saya. Dia nggak nanya mengenai kesehatan saya, dia cuma tanya, Fer, ini kami sedang membentuk tim untuk Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik. Kamu bersedia nggak untuk menjadi ketua bidang media komunikasi? Dia cuma bilang begitu. Saya bilang apa? Saya siap Pak. Saya siap Pak. Udah, percakapannya hanya itu. Pulangnya saya ingat, oh iya ya, kondisi saya kan masih parah di 2014 itu. Tetapi saudara, inilah cara Tuhan untuk mencegah saya jauh dari Dia. Walaupun saya mengalami penderitaan, tapi kita punya pengharapan. Dan ada orang-orang tertentu yang diutus oleh Tuhan untuk menguatkan kita, untuk mengubah apa yang mungkin sudah jadi keputusan kita, tetapi itu adalah keputusan yang salah. Saya bersyukur saya jawab ya kepada Pak Endi, karena justru karena itulah saya bisa melayani di BPN, karena itulah saya bisa ikut KRK pada waktu itu yang diadakan oleh BPN, dan di dalam KRK itulah Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Maka di sini saya mau katakan bahwa penderitaan yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, dapat kita ubah untuk menguatkan iman kita. Dapat kita ubah untuk menguatkan iman kita. Oke, itu yang kedua, jadi memikul salib. Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mengikut Yesus ini pemahamannya sebetulnya lebih dalam daripada kita ikut gitu, enggak. Tetapi maksud mengikut Yesus ini sebetulnya kalau dulu yang saya renungkan itu adalah mengikuti jalan yang Yesus pernah lewati, terutama jalan salibnya. Terutama jalan salib yang Yesus jalani. Maka sebetulnya kalau kita mau mengikut jalan salib Yesus itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kita ingat di Taman Getsemani, Yesus itu sempat berdoa kepada Bapa. Ibu Bapak pasti tahu doa apa yang Yesus katakan kepada Bapa. Bapa, seandainya cawan ini boleh berlalu daripadaku. Artinya apa? Seandainya penderitaan ini boleh berlalu daripadaku. Betulnya bagi Yesus itu sesuatu yang berat. Tetapi dia begitu mencintai kita, maka dia taat kepada Bapa untuk ditangkap, untuk disiksa, untuk menderita, untuk dipaku dan wafat di kayu salib. Saudara, maka mengikut Yesus itu adalah taat dan percaya kepada, sama seperti Yesus kepada Bapa, maka kita taat, percaya, serta melekat secara batiniah kepada Kristus. Karena Yesus juga begitu taat dan percaya kepada apa yang diperintahkan Bapa kepada dia. Maka kita sebagai murid Kristus, kita perlu juga taat, percaya, serta melekat secara batin kepada Kristus.
kita masuk dalam kerajaan Allah dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Maka mengikut Yesus juga berarti berpartisipasi dalam keselamatan yang ditawarkan Yesus dan menghayati kutipan dari Matius 16 ayat 25 ini. Boleh satu orang tolong bacakan, sudah ada di layar. Matius 16 ayat 25. Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Iya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Ya, kita perlu sungguh-sungguh menghayati ini. Kemudian saya juga mau bagikan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 618. Boleh satu orang tolong bacakan lagi? Kematian di kayu salib adalah kurban yang satu kali untuk selamanya dipersembahkan Kristus, pengantara antara Allah dan manusia. Tetapi karena dalam pribadi ilahinya menjadi manusia, ia seakan-akan bersatu dengan tiap manusia. Maka ia memberikan kemungkinan kepada semua orang untuk bergabung dengan misteri Paskah ini atas cara yang diketahui Allah. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memanggul salibnya dan mengikuti Dia. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Iya, jadi di sini sangat jelas ya. Di sini dikatakan Yesus memberikan kemungkinan kepada semua orang, kepada saya dan saudara, untuk bergabung dengan misteri Paskah ini atas cara yang diketahui Allah. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memanggul salibnya dan mengikuti Dia. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Maka sekarang keputusan untuk mengikuti Yesus itu ada di tangan saya dan saudara. Apa kita mau mengikuti Yesus atau tidak? Dalam Injil ada beberapa contoh bagaimana tanggapan tokoh-tokoh yang diceritakan terhadap panggilan Tuhan Yesus. Yang pertama contohnya adalah bagaimana seorang Bartimeus itu meminta untuk disembuhkan oleh Yesus. Kemudian Yesus menyembuhkan Bartimeus dan Bartimeus memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tetapi dalam cerita Injil yang lain kita mengetahui satu orang kaya yang masih muda begitu ya, tapi dia itu sebetulnya ingin mengikut Yesus. Tetapi karena kekayaannya, dia memikirkan kekayaannya, dia akhirnya gagal untuk mengikuti Yesus. Contoh yang lain adalah Yakobus dan Yohanes. Ini adalah dua orang anak Zebedeus, dan ketika Yesus datang kepada Yakobus dan Yohanes ini, Yakobus dan Yohanes memutuskan untuk mengikuti Yesus dengan cara meninggalkan ayahnya dan meninggalkan jalannya. Meninggalkan ayahnya berarti meninggalkan keluarganya, meninggalkan jalannya artinya meninggalkan penghidupannya, karena mereka adalah nelayan yang hidup dari jalannya. Maka keputusan untuk mengikut Yesus itu bisa bermacam-macam, tetapi kita sebagai murid Yesus seharusnya mengikuti apa yang Yakobus dan Yohanes lakukan ini. Mengikut Yesus itu bukan keputusan sesaat, atau mengikut Yesus kalau kita memerlukan sesuatu. Misalnya kita sedang dalam keadaan susah ekonomi, misalnya kita dalam keadaan mengalami sakit penyakit dan lain sebagainya. Namun mengikut Yesus itu bukan keputusan ini, bukan keputusan sesaat, tetapi sesuatu komitmen penuh. Mengikuti Kristus adalah keputusan seorang murid yang akan dijalani sepanjang hidupnya.
Oke, ini mengenai hidup seorang murid. Maka kita harus menghidupi hidup kita sebagai seorang murid Kristus. Dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Bagian yang kedua dari sesi yang ketiga ini adalah teladan seorang murid. Teladan seorang murid. Teladan itu artinya adalah kelakuan yang pantas dicontoh atau ditiru. Di dalam Injil, Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa ketika dia membasuh kaki para muridnya. Kita tahu membasuh kaki itu adalah pekerjaan dari seorang budak, dan itu adalah pekerjaan dari budak yang kelasnya paling rendah, tetapi Yesus melakukannya bagi muridnya. Kemudian di Yohanes 13 ayat 15 Yesus katakan apa? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, tadi kita sudah baca di depan. Jadi keteladanan seorang murid itu adalah penting. Karena seorang murid itu seharusnya adalah mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil. Itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kita. Pewartaan Injil, pewartaan kabar baik dari seorang murid yang efektif itu adalah melalui teladan hidup kita, melalui kesaksian hidup kita. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan 7. Boleh satu orang tolong bacakan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya, di sini Rasul Paulus memuji umat di Tesalonika. Bahkan dalam penindasan yang berat sekalipun, umat Tesalonika itu menerima firman dengan sukacita. Maka mereka bisa dikatakan menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah yang lebih luas, Makedonia dan Akaya. Kemudian, boleh tolong satu orang bacakan dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 13. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Iya, ini surat Rasul Paulus kepada Timotius, ya, seorang muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Kemudian satu lagi dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14, boleh satu orang tolong bacakan. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi tadi kita diminta untuk menjadi teladan. Teladan sebagai murid-murid Tuhan itu adalah menjadi garam dunia dan terang dunia. Menjadi garam dunia dan terang dunia itu adalah identitas seorang murid Kristus. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah menjadi garam dunia. Kodrat manusia itu sebetulnya rapuh dan cenderung untuk berbuat dosa. Maka sebagai murid Kristus kita perlu waspada terhadap daya tarik dunia yang begitu duniawi dan segala tipu muslihat iblis. Kedua hal ini mempengaruhi hubungan kita dengan Kristus dan dengan sesama. Maka di sini Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya adalah garam dunia. Dia mengatakan murid-muridnya adalah garam dunia. Dia bukan mengatakan seharusnya kamu menjadi garam dunia, enggak, tapi kamu adalah garam dunia.
Pada zaman Yesus, garam adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka kita mau melihat ada 3 karakteristik dari garam tersebut, yaitu sebagai lambang kemurnian, sebagai bahan pengawet, serta pemberi cita rasa. Yang pertama, kemurnian. Kita tahu bahwa garam itu berwarna putih, ya. Jadi itu lambang sesuatu yang bersih, lambang kesucian atau kemurnian. Kita tahu juga garam itu berasal dari laut dan diproses dengan panas matahari. Kedua hal ini memurnikan garam itu. Kemudian pada waktu zaman Yesus, korban persembahan kepada Allah itu juga dilumuri oleh garam. Maka hidup seorang murid harus murni dan kudus. Kemurnian bersumber dari kerendahan hati dan hidup sebagai persembahan kasih bagi Allah. Jadi kita menjadi garam dunia itu adalah kita harus murni. Nah, teladan kemurnian ini saya dapatkan dari istri saya sebetulnya ya. Mungkin ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Yesus tahu pengalaman hidup saya dulu bagaimana saya jatuh ke dalam dosa-dosa yang begitu berat termasuk dosa narkoba, dan 5-6 tahun saya kecanduan narkoba, saya bahkan sampai berpisah dengan istri saya. Istri saya baru menjadi Katolik itu setelah dia kuliah sebetulnya. Saya sering antar dia ke gereja MBK untuk katekumen. Tetapi iman Katoliknya itu bertumbuh dan dia bertumbuh secara murni. Kenapa saya katakan murni? Karena ketika saya berpisah dengan istri saya, dia tetap teguh di dalam iman Katoliknya. Karena apa? Yang dia tahu kalau dia berpisah dengan saya, maka dia tidak akan bisa menerima hosti, tidak diizinkan menerima hosti yang dia percaya itu adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Maka dia berusaha untuk mempertahankan pernikahannya ini walaupun begitu berat. Dia terus-menerus berdoa dan berpuasa untuk pertobatan saya, dan pada akhirnya itu terjadi, saudara. Maka ketika akhirnya saya juga disembuhkan oleh Tuhan melalui satu sakit penyakit yang ketika saya berdoa juga Tuhan sembuhkan saya, itu waktu itu tidak serta-merta saya juga menjadi seorang yang murni, bahkan jauh dari hal itu. Tetapi saya melihat teladan dari istri saya yang hidupnya begitu baik begitu ya. Kemudian saya akhirnya tinggal juga di rumah mertua saya juga nggak ada marah, nggak ada dendam, tidak ada menyinggung sama sekali. 5-6 tahun saya kecanduan narkoba dan meninggalkan istri saya, mereka selalu menyediakan apa yang saya perlukan. Inilah satu kemurnian yang menjadi teladan bagi saya, yang membuat saya akhirnya juga menjadi ada kerinduan untuk menjadi sama seperti mereka. Inilah yang disebut sebagai teladan kemurnian. Nah, garam dunia yang kedua maksudnya adalah bahan pengawet. Bahan pengawet, garam digunakan sebagai bahan pengawet supaya makanan tidak cepat rusak. Ya, kita tahu ikan dikasih garam jadi ikan asin, daging juga diberikan garam supaya tidak cepat rusak. Maka murid harus dapat mengawetkan kehidupan rohani yang mulai rapuh dan rusak karena pengaruh duniawi. Ya, kebalikan dari pengawet adalah pembusukan, kan? Jadi ada banyak hal-hal duniawi ini yang membuat kehidupan rohani orang itu menjadi busuk, mulai rapuh. Kita sebagai murid harus dapat mengawetkan kehidupan orang di sekitar kita. Teladan hidup murid membersihkan dan menyegarkan mereka yang mulai dikuasai dosa dan tipu daya iblis. Yang ketiga, garam dunia adalah pemberi cita rasa. Kita tahu ada banyak ibu-ibu di sini. Bu Cici juga barangkali sering masak ya. Kalau misalnya masak, taburin garam nggak kira-kira? Pasti ditaburin garam kan? Kalau enggak, makanannya akan menjadi hambar tanpa rasa. Jadi kita sebagai murid itu harus memberi cita rasa. Artinya apa? Murid harus membawa sukacita serta pengharapan melalui kehadiran kita. Jangan sampai kehadiran kita itu membawa suasana menjadi tawar. Tetapi harus kita membawa sukacita serta pengharapan melalui setiap kehadiran kita.
Setiap murid harus rela dan berani untuk menyapa, menghibur, menguatkan yang susah, dan butuh jamahan kasih Allah. Kemudian yang kedua adalah menjadi terang dunia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat pandemi ini kita mengalami ada kegelapan yang begitu besar di dalam dunia ini. Dan penawarnya itu adalah para murid Kristus yang telah memiliki terang Kristus. Jadi terangnya bukan dari kita sendiri. Terang itu berasal dari Kristus sendiri. Ada 3 makna dari menjadi terangnya, ialah terang yang terlihat, terang sebagai pembimbing, dan sebagai peringatan. Kita lihat satu persatu. Terang yang terlihat. Di sini mau dijelaskan bahwa pelita itu kalau diletakkan di bawah atau di tempat yang tersembunyi, maka itu tidak terlihat. Artinya apa? Seorang murid itu harus berani tampil sebagai seorang Kristiani di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Jadi kita harus mengintegrasikan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa kita adalah seorang Kristiani. Yesus itu menjadi tercermin dari hidup kita yang nyata sebagai seorang murid, dimanapun ia berada, dan kepada siapapun Tuhan perjumpakan kita. Itu terang yang terlihat. Dan kesempatan ini pada saat pandemi itu begitu banyak, saudara. Ada satu teman komunitas saya yang seorang dokter, dia pasti lelah bekerja di rumah sakit, tetapi dia masih menerima tawaran di parokinya untuk mengurusi orang-orang paroki yang terpapar COVID-19. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi dia lakukan. Saya tanya udah berapa orang yang ibu layanin. Sampai sekarang ada sekitar 200 katanya. Saudara, dia bisa menjadi terang yang terlihat di situ. Kemudian ada satu teman juga di pengajar, dia menyediakan obat untuk orang yang tidak mampu. Ini juga sesuatu yang sangat Kristiani di saat yang sangat susah seperti ini. Karena apa? Ketersediaan obat, terutama beberapa minggu yang lalu ketika trennya itu naik, itu luar biasa, mencari obat begitu susah. Termasuk tetangga saya pun ada yang terpapar dan dia sudah mencari 1 harian sampai dia akhirnya juga telepon saya. Saya coba telepon teman saya yang menyediakan obat ini, dia ternyata menyediakan semua obat kecuali obat antivirusnya. Saya berusaha dapat, tapi puji Tuhan akhirnya malam dapat juga. Saudara, obat itu menjadi sesuatu yang sangat berharga karena pada waktu itu tidak tersedia di banyak tempat pada waktu itu, dan itu dilakukan oleh seorang teman saya. Ada juga teman saya di pengajar evangelisasi yang memberikan subsidi kepada warung Tegal. Jadi warung Tegal itu menjual makanan kepada orang Gojek atau buruh atau orang-orang miskin gitu ya, seharga 12.000, dia subsidi 7.000, dia tinggal catat aja. Jadi orang yang datang itu tinggal bayar 5.000. Saudara, di dalam dunia yang gelap saat ini, di masa pandemi ini, kita sebagai murid Kristus, sebagai seorang Kristiani, bisa menjadi terang yang terlihat. Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan sediakan di depan kita pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah terang sebagai pembimbing. Jadi murid harus berani tampil sebagai pembimbing untuk mereka yang tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk mengambil sikap yang benar. Bimbingan terutama tentunya melalui kesaksian hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah terang sebagai peringatan. Kita tahu terang dari mercusuar itu memberi peringatan kepada kapal. Jangan sampai menubruk karang. Demikian juga kita sebagai murid Kristus, kita harus berani mengingatkan mereka yang menyimpang, teman-teman kita yang menyimpang, saudara-saudara kita yang menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi tetap dengan kasih dan dengan bijaksana. Jangan sampai muncul perasaan bahwa kita lebih suci dari orang itu. Jadi diperlukan pendekatan sebagai sahabat dengan cara-cara yang simpatik. Dan ini memerlukan juga
satu empati dari kita bagi orang yang mungkin kita anggap sebagai orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Kemudian yang ketiga, dari sesi yang ketiga ini adalah hidup yang bersandar pada kuasa Roh Kudus. Menjadi garam dan terang dunia seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu bukanlah hal yang mudah. Dunia menawarkan kenikmatan, kenyamanan, rasa aman, dan hidup yang kompromistis. Maka hanya dengan bersandar dan mengandalkan rahmat dan kuasa Roh Kudus, kita sebagai murid Kristus dimampukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Roh Kudus mengobarkan semangat para murid untuk mencintai dan melayani. Roh Kudus itu adalah bahan bakar utama kita dalam semangat pengabdian kepada Tuhan Yesus. Maka kita perlu membuka hati kita untuk kehadirannya dan memupuk komitmen untuk membina persatuan dengan Kristus melalui doa, firman, komunitas, dan pelayanan. 4 hal yang sudah dibahas di sesi pertumbuhan yang mestinya sudah diikuti sebelum sesi murid yang sejati ini. Demikian pengajaran pada malam hari ini. Biasanya apakah ada refleksi? Maksudnya refleksi masuk dalam breakout room gitu Pak? Atau apa Pak? Ya, pertama seharusnya ada refleksi, kemudian masuk breakout room untuk diskusi kelompok. Biasanya bagaimana, saya ikut aja. Oh, refleksi itu pribadi kan maksudnya ya Pak ya? Iya sih. Iya, ya tinggal dibacain sih Pak biasanya. Oke. Diskusi kelompok nanti ada juga. Terserah Bapak sih Pak. Kalau ada mau, biasanya sih dibalikin ini, kalau ada yang mau bertanya mungkin waktu tanya jawabnya akan makan menyita breakout room. Oh, jadi yang sebelum-sebelumnya ada diskusi kelompok nggak? Ada hari 3, ya ada Pak. Ada ya. Oke. Sekarang saya mau ajak saudara untuk terlebih dahulu kita merefleksikan apa yang sudah kita terima pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita refleksikan bagaimana kita menjalani panggilan hidup kita selama ini. Apakah kita sudah menjadi orang tua, atau anak, atau saudara, atau sahabat, dan juga umat Kristiani yang sesuai dengan teladan sebagai murid Yesus. Yang ketiga, apakah saya sudah menjadi garam dan terangnya? Silakan Ibu Bapak, saya kasih waktu beberapa menit untuk merefleksikannya.
ulangi, saya kira cukup ya. Sekarang seharusnya sih diskusi kelompok ya, tapi saya mau mengajak mungkin 1-2 orang untuk membagikan pengalaman iman akan seseorang yang telah menumbuhkan iman Anda melalui teladan hidupnya. Jadi ada nggak contoh teladan hidup dari seseorang yang menumbuhkan iman Anda? Ya misalnya saya kan tadi karena saya melihat teladan hidup istri saya, teladan hidup mertua saya, maka itu membuat saya ingin menjadi seperti mereka. Boleh 1 orang atau 2 orang barangkali yang sharing tentang ini. Tas yang menguatkan kita itu pasti membawa kedamaian ya. Walaupun mungkin masalah kita itu tidak langsung pada saat itu juga selesai, tetapi kita dikuatkan dan diteguhkan ya dari mereka yang hidup rohaninya lebih dari kita. Saya juga alami banget di awal-awal pertobatan saya seperti itu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Eva untuk sharingnya. Kayaknya Bapak ada dari Evata juga, saya lupa. Siapa ya, Ci? Yang di Evata juga, Pak. Orang Flores ya, kalau nggak salah kawin. Ini siapa ya, Ci? Lupa. Yang pernah kita undang itu loh, Ci. Martin. Bukan. Siapa, Ci ya? Laki apa perempuan? Laki-laki. Antonius Laban. SHDR di lapas itu loh, Ci. Iya. Itu Pak Laban Antonius Laban ya. Antonius Laban. Siapa? Kota Mas? Antonius Laba ya. Bener, Pak Antonius Laba, benar. Ya. Satu grup ya Pak sama dia ya Pak? Iya, itu teman pelayanan sama-sama dari 2003, dari waktu saya pengangguran, dia juga pengangguran. Kami dipertemukan di gereja BHK waktu itu. Saya lulus SEP 16, dia SEP 17. Kemudian kami melayani bersama-sama. Itu pertobatannya juga luar biasa, itu preman luar biasa itu. Yang Tuhan jamah. Metamorfosis dia ya semuanya ya. Iya, saya bersyukur bisa punya teman pelayanan seperti dia. Di saat-saat susah di komunitas ya kami saling menguatkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, itulah gunanya komunitas ya. Kita saling menguatkan, meneguhkan. Kadangkala walaupun kita sudah melayani Tuhan begitu lama, kadangkala kita juga mungkin membutuhkan seseorang yang untuk menguatkan, meneguhkan kita kembali. Oke, apakah ada sharing yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pengajaran sesi ketiga pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya, untuk sharingnya juga. Saya harapkan saudara dan saudari, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus bisa mengikuti sesi demi sesi ini sampai selesai, sampai bab yang ke-7. Saya percaya kalau kita mau senantiasa terbuka kepada bimbingan Tuhan, maka kita pasti akan diubah dan dibentukkan oleh Tuhan sungguh-sungguh menjadi murid-Nya, maka hidup kita akan menjadi hidup yang sesuai dengan murid Kristus dan hidup kita akan menjadi teladan bagi orang lain dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.